Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ya ngaji filsafat kita setelah libur puasa yang panjang liburnya. Semoga setelah libur yang agak panjang, wawasan-wawasan hasil ngaji sebelumnya bisa mengendap. Mengendap itu berarti yang keruh-keruh menumpuk di bawah, yang di atas lebih jernih. Jadi semoga setelah libur panjang tambah jernih. Kalau setelah libur panjang rasanya kok tambah ruwet ya Pak, tambah keruh ya Pak. Ya itulah hidup. Kita itu bayangannya hidup itu seideal teori-teori yang kita pahami. Ternyata tidak sesimpel itu. Itulah gunanya, maka ngaji itu harus istiqomah, terus menerus. Bahkan bila perlu diulang-ulang. Pak, sebenarnya sudah pernah tema ini Pak, diulang boleh. Untuk mengingat kembali, karena kadang-kadang kita lupa atau tercecer atau tidak ingat lagi ngaji yang kemarin padahal penting dan lain sebagainya. Ya meskipun sampai hari ini sebenarnya tidak banyak ya yang kita ulang, mungkin sedikit-sedikit ada materi ngulang, tapi secara umum temanya beda-beda. Baik, biar tidak lama-lama kita langsung ngaji ya. Sudah panas ya pikirannya, sudah tidak perlu pemanasan lagi. Bulan ini kita masuk di tema tidak terlalu berat. Saya awali dengan tema-tema santai saja, tema-tema yang tidak terlalu dalam, meskipun ada filsafatnya. Pokoknya nanti kalau ada yang rasanya sangat berat, ya di skip saja. Kalau di rekaman di YouTube-nya, ya diloncat saja, dicepetin saja sampai sekiranya bagian yang ringan-ringan, kan itu aja. Kalau tidak ada kewajiban, karena ini tidak seperti di kampus yang kurikulumnya harus urut, ada wajib menyampaikan ini, menyampaikan itu. Kita nikmati saja ngaji kita senyampe-nyampeknya. Tidak usah mengidealkan macam-macam, tidak usah menarget macam-macam yang di luar jangkauan kita. Baik, kita lanjutkan ya, ini materinya agak panjang. Nah sekarang kita lihat, apa sih yang mempengaruhi kesadaran? Ada yang bilang kesadaran itu dipengaruhi 4 hal. Cara kita hidup dengan kesadaran yang seperti apa itu dipengaruhi 4 hal. Yang pertama, susunan genetik, warisan genetik. Jadi memang orang itu membawa warisan-warisan genetik. Mungkin kita jadi orang yang pemurung kah, ambisius kah, itu mungkin ada hubungannya dengan struktur DNA kita. Yang itu ya diwariskan turun-temurun. Yang kedua tentu saja kalau ini banyak diceramahkan, keluarga dan masyarakat. Jadi kesadaran kita banyak dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat. Kita lahir dari keluarga seperti apa, seperti itulah kita biasanya berperilaku. Di masyarakat yang bagaimana, seperti itulah kita berperilaku. Misalnya menghadapi orang minta-minta di pinggir jalan, itu mungkin ada yang bilang,
Nggak usah dikasih Pak, kalau dikasih manja. Nah, temenmu bilangnya, alam dikasih saja paling berapa, toh kita juga ndak rugi. Kok bisa beda cara berpikir seperti ini? Ya mungkin karena masyarakat dan keluarganya menanamkan cara berpikir yang berbeda tadi. Jadi kalian boleh menelusuri, aku itu loh kok jadi orang baperan kayak gini lah. Akarnya dari mana? Apa struktur genetik, apa karena masyarakat atau keluarga atau apa? Atau karena yang ketiga itu, sejarah dan pengalaman hidup. Oh mungkin ada sejarahnya, oh ada pengalamannya yang membawa saya ke situ. Jadi kesadaran kita dibentuk oleh pengalaman kita. Mungkin pernah ngalami ditipu teman habis-habisan. Akhirnya kita kemana-mana membawa kesadaran, jangan mudah percaya sama orang, jangan mudah percaya sama orang. Terus-terusan begitu. Kenapa? Pengalaman. Kalian ngaji ke sini dengan kesadaran, saya tidak akan ngambil minum lagi. Kenapa? Karena minggu lalu nendang gelas dilihat banyak orang, malu aku. Nah itu kan terus karena pengalaman itu kamu sekarang sudahlah tidak minum juga tidak apa-apa. Itu kesadaranmu berubah terusan. Atau ya memang ada tipe tertentu kepribadianmu, pola yang selama ini kamu kembangkan. Mungkin kamu baca buku apa, kitab apa, mengidealkan, wah saya harusnya begini, harusnya begitu. Terus dirimu terbentuk. Kamu membentuk dirimu seperti itu. Dan kamu lahir dengan kesadaran begitu. Mungkin dengan kesadaran serius, atau dengan kesadaran apatis, atau dengan kesadaran cengengesan, atau itu dibentuk oleh 4 hal ini. Tapi menarik, kata orang Jawa, apapun isi kesadaran kita, apapun pembentuknya, ayo tetap eling lan waspada. Eling itu kita sadari, waspada itu kita waspadai. Eling itu kita sadari, ayo kita sadari. Iya sih kita ada struktur genetik begitu, ada pengalaman yang membentuk kesadaran kita, tapi ini bukan harga mati. Iya sih saya punya pengalaman traumatik, tapi tidak apa-apalah. Akan saya ulang, siapa tahu berhasil. Itu bisa. Jadi itu yang disebut waspada, hati-hati. Jangan menyerah saja ditelan oleh sejarah, menyerah saja ditelan oleh masyarakat, menyerah saja ditelan oleh struktur genetik kita. Kita bisa fight back. Lingkungan memang mempengaruhi, tapi kita juga bisa kok resisten terhadap pengaruh lingkungan. Wah, teman-teman saya itu Pak, sekarang HP-nya minimal 5 juta ke atas sudah mereka yang harganya. Sementara HP saya itu masih HP ya yang kalau melihatnya sudah saya sendiri agak jijik-jijik gimana gitu. Nah gitu kan. Tapi tidak apa-apa saya pakai ini saja. Yang penting kan fungsinya, bukan mereknya, bukan harganya. Ini kamu bisa kok begitu. Itu yang dimaksud eling lan waspada. Jangan kehilangan kendali diri. Karena kalau kalian sama sekali ditelan oleh genetik, ditelan oleh masyarakat, keluarga, ditelan oleh sejarah, pengalaman, bahkan ditelan oleh tipe ideal kepribadianmu, ya namanya kamu tidak sadar. Kalau ingin benar sadar, boleh pengaruh itu masuk, ya tapi saya tentukan dulu, saya terima apa saya tolak. Jadi semuanya saya yang mengendalikan. Ini yang disebut orang sadar. Itu yang orang Jawa menyebutnya ya tetap eling lan waspada. Kita sadari, oh iya ini pengaruh dari masyarakatku. Tapi baik kok, enggak apa-apa, saya ambil saja, enggak masalah. Nah, ini namanya kita eling tapi tetap waspada. Tapi kalau ini enggak sesuai, ya sudah nanti saja dipending dulu. Saya enggak terima dulu. Ini menunjukkan kita benar-benar sadar.
Jadi kalau pengaruh 4 itu kita biarkan saja menelan diri kita, sebenarnya justru menunjukkan kita tidak sadar. Untuk menunjukkan bahwa kita sadar, ya kita tetap waspada dan eling. Ini saya ambil pakai istilah bahasa Jawa, tidak apa-apa ya, kalian akrab, familiar dengan istilah ini. Kapan-kapan kita bahas panjang lebar istilah eling lan waspada ini. Biar materi hari ini lebih mengarah. Baik ya, jadi ini yang mempengaruhi kesadaran kita. Yuk dilanjutkan. Ambil nafas sebentar. Kamu kenceng terus ini materinya. Ini sampai terakhir nanti ada bermacam-macam teori. Nah, ini teori yang mungkin sering kalian dengar. Ada kesadaran namanya conscious. Ada bawah sadar namanya subconscious. Ada ketidaksadaran namanya unconscious. Ya, sadar itu berarti yang saya lakukan, saya pikirkan, saya katakan secara sengaja. Sadar. Serius dan sengaja. Kalau subconscious, segala yang tidak kelihatan, jadi tidak berada dalam kesadaran saat ini, tapi dia akan muncul kalau ada pemicunya. Dan biasanya ya munculnya tanpa kita sadari, makanya disebut subconscious. Misalnya apalah kebiasaan-kebiasaanmu. Misalnya kamu setiap kali minum selalu saja diputer misalnya tutupnya. Ini kan kebiasaanmu. Itu kan kamu tidak sadar. Tapi kalau mau disadari bisa. Itu yang disebut subconscious. Ada enggak yang kalau minum enggak mau dari ujung sini tapi diputer, khawatir bekasnya orang, diputer terus minumnya gini. Dan itu kebiasaanmu yang kamu enggak sadar. Keluarnya selalu begitu. Itu kan namanya enggak kamu sadari, tapi kalau mau kamu sadari bisa. Kamu inget-inget, iya ya saya itu kalau minum selalu begini misalnya. Ini namanya subconscious. Saya itu kalau dimarahi selalu saja terus di kamar, nutup kamar, nyepi, menyendiri gitu. Itu kamu tidak sadar. Begitu. Tapi kalau diinget-inget bisa. Ini namanya subconscious. Kalau conscious itu yang kelihatan tiap hari, pikiranmu, kata-katamu. Kebiasaan-kebiasaan rutin itu biasanya subconscious. Nah, jangan dikira subconscious itu sedikit, justru jauh lebih besar. Ini bedanya conscious sama subconscious. Ada yang bilang conscious mind itu hanya 10%. Yang 90% itu subconscious mind. Jadi gambarnya kayak gunung es. Ujungnya kecil, tapi sebenarnya yang subconscious itu jauh lebih besar. Di situ contohnya conscious itu apa? Keinginan. Nah, willpower. Saya ingin ini, saya ingin itu conscious. Memori-memori jangka pendek. Ini conscious. Tadi ngajinya dimulai jam 8 tepat. Ini conscious. Atau berpikir logis, berpikir kritis, ini conscious. Tapi yang subconscious banyak belief, kepercayaan-kepercayaan kita. Ini subconscious. Kadang-kadang kita lupakan, tapi nanti pada saatnya dia akan keluar sendiri. Kalau situasinya pas, sesuai. Sebentar. Jadi kayak kita percaya bahwa biasanya kalau gelap-gelap itu ada hantunya misalnya. Itu kan biasanya subconscious. Kita ndak selalu menyadari, tapi begitu momennya pas, muncul itu, belief itu.
Begitu gelap-gelapan kita merinding ya saya. Kenapa? Sebelumnya ada belief itu di subconscious. Emosi-emosi tertentu, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, reaksi protektif. Reaksi protektif itu misalnya ya kayak tadi lah contohnya gelas tadi. Itu reaksi protektif Allah biar tidak menjatuhkan gelas lagi. Saya sudahlah kalau banyak orang tidak usah ngambil gelas misalnya. Protective reaction. Long term memory. Memori jangka panjang. Termasuk intuisi dan imajinasi. Ini masuk subconscious. Ketidaksadaran. Jadi diri kita itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari dibandingkan yang kita sadari. Yang nyetir kita. Apalagi nanti ada yang ketiga, unconscious. Sama sekali tidak kita sadari. Kalau subconscious tadi kamu ingat-ingat, kamu petakan ketemu. Iya sih saya biasanya begitu. Saya punya gaya hidup begini yang kadang-kadang keluar. Saya punya habit seperti ini. Tapi begitu unconscious, itu kamu ingat-ingat juga tidak ketemu. Dia dalam situasi sangat khusus akan muncul. Ini orang menyebutnya level it yang paling dalam. Punya trauma-trauma apa. Anak ini biasanya kalem sekali. Tiba-tiba ketika marah begitu mengerikannya. Nah, ini mungkin ada sesuatu di timbunan bawah sadar paling dalam. Sisi unconsciousnya. Atau anak ini kuliah tidak lulus-lulus, tapi begitu lulus jadi dosen luar biasa tiba-tiba. Nah, itu mungkin kemarin terpendam, itu sekarang keluar. Kemarin ada di level unconscious, sekarang pinternya kelihatan. Dia sendiri kemarin tidak sadar juga kalau dia sepinter itu. Nah, ya kayak kalian kan sering bilang, wah mungkin saya ada bakat terpendam, Pak. Ya namanya terpendam kan tidak ketahuan. Kalau ketahuan namanya bukan bakat terpendam. Nah, ya mungkin ada yang terpendam sampai besok tua itu. Mungkin masih ada bakatmu yang terpendam ya sampai tua namanya. Nah, ini level unconscious, ketakutan-ketakutan tertentu. Itu unconscious. Kita sendiri mungkin tidak sadar kita punya ketakutan itu. Jadi 10% conscious, 90% subconscious. Ini yang mungkin kadang-kadang orang secara general bilang, oh manusia itu hanya menggunakan 10% dari akalnya, dari otaknya. Mungkin yang dimaksud ini. Ya saya tidak tahu. Baik, saya kira itu ya. Teman-teman malam hari ini ada banyak konsep, banyak teori. Jangan kesusu ditelan semuanya. Pelan-pelan dikunyah, dicerna. Kalau ada yang cocok, monggo dipakai. Kalau ada yang tidak cocok, jangan malu-malu kalau mau dimuntahkan saja. Tidak apa-apa. Tidak semua teori, tidak semua konsep itu relate, nyambung dengan hidup kita, dengan situasi kita masing-masing. Yang penting kita jaga diri kita agar tetap sadar. Kemudian kita berusaha meningkatkan level kesadaran dan kualitas kesadaran kita. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan satu lagi tema, yaitu untuk mengendalikan diri. Kendali diri saya masuk lewat pintu kesabaran. Jadi malam hari ini kita latihan sadar, minggu depan latihan sabar. Silahkan sabar menunggu minggu depan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.